I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilatul Bariro ingin menjelaskan apa yang sudah dipresentasikan pada mata kuliah Ilmu Al-Lughah dengan judul Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan pembendaharaannya dalam bahasa Arab ialah ilmu al-lughah, atau bisa diartikan dengan bahasa. Al-lughah terdiri dari bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Latinnya disebut lingua. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Aziz, bahasa merupakan sistem lambang yang digunakan pada orang atau sekelompok orang tertentu yang bertujuan untuk merealisasikan tolong-menolong di antara mereka atau untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang kedua adalah karakteristik bahasa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Mufid pada tahun 2021, bahwasanya bahasa telah menyatu pada diri seseorang, bahkan telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat komunikasi yang interaktif antar mereka. Berikut saya akan menjelaskan karakteristik dari bahasa tersebut. Karakteristik bahasa yang pertama adalah sistematis atau diatur oleh sistem. Yang kedua adalah manasuka atau biasa disebut dengan arbitrer, yang berarti dipilih secara acak tanpa adanya alasan. Yang ketiga, ucapan dan vokal. Selanjutnya, karakteristik bahasa yang keempat adalah simbol. Sedangkan yang kelima ialah manusiawi. Jadi, bahasa itu sendiri memiliki sifat manusiawi, yang berarti salah satu makhluk hidup yang dapat berbahasa ialah hanya manusia. Sedangkan hewan tidak termasuk makhluk hidup yang berbahasa, meskipun ia dapat mengeluarkan suara. Yang keenam ialah komunikasi. Bahasa merupakan komunikasi, sedangkan komunikasi ialah alat atau salah satu cara untuk berinteraksi antar manusia. Yang karakteristik bahasa yang ketujuh atau yang terakhir adalah memacu pada dirinya sendiri. Jadi, bahasa membantu pada bahasa itu sendiri, atau bisa disebut bahasa apabila bahasa tersebut bisa menganalisis bahasa itu sendiri. Oke guys, untuk pembahasan selanjutnya adalah fungsi bahasa. Apa saja sih fungsi-fungsi bahasa itu? Yang pertama adalah untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal, karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar manusia. Fungsi bahasa yang ketiga adalah alat mengadakan integrasi dan adaptasi. Tentunya dalam kehidupan manusia membutuhkan eksistensi untuk dapat diterima dan diakui oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan eksistensi, manusia melakukan integrasi dan adaptasi dengan bahasa sebagai sarana dan perantaranya. Fungsi bahasa yang terakhir adalah alat untuk mengadakan kontrol sosial. Bahasa dapat dimobilisasikan oleh seseorang untuk mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, dalam kesehariannya pasti akan ada kontrol sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, orang tua yang menasihati anaknya. Untuk itu, harus ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kompetensi dan performansi bahasa. Kompetensi adalah pengetahuan penggunaan bahasa yang ideal mengenai gramatikal yang mencakup 4 dasar, yaitu menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Sedangkan performansi dapat diartikan sebagai pemakaian bahasa itu di dalam keadaan sebenarnya. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang language, lingua, and parole. Language adalah sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial verbal dengan sesamanya. Sedangkan langue adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok manusia yang tinggal dalam komunitas tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang terakhir ialah parol. Parol merupakan pemilihan kata yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini tampak pada aksen seseorang yang berbeda, baik cara penuturan bahasa variasi dalam penuturannya. Dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.